Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi santri kelas 8 MTs Husnul Khotimah. Pada kesempatan kali ini di pelajaran matematika kita masih membahas tentang persamaan garis lurus dengan subbab sifat-sifat gradien. Sifat gradien yang pertama adalah jika ada satu garis yang dari kiri ke kanan atas, ya, maka nilai gradiennya itu atau nilai kemiringannya adalah positif atau M lebih besar dari 0. Sedangkan jika arahnya dari kiri ke kanan bawah, maka nilai gradiennya itu bernilai negatif atau M lebih kecil dari 0. Selanjutnya gradien garis yang sejajar dengan sumbu X. Oke, di sini kita mempunyai garis yang sejajar dengan sumbu X. Kita ambil dua titik untuk mengetahui gradiennya. Misal kita ambil titik ini 4,3 dan sini negatif 3,3, sehingga X1, Y1 ini adalah 4,3, X2, Y2 nya adalah negatif 3,3. Untuk mengetahui gradiennya, maka kita gunakan rumus yang sudah kita pelajari di sebelumnya, yaitu N sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Y2 nya adalah 3 dikurangi 3, X2 nya negatif 3 min 4, ya, sehingga M nya adalah 3 kurangi 3 0 per negatif 7, sehingga M nya adalah 0, ya. Jika ada 0 dibagi angka maka hasilnya 0, sehingga kita bisa menyimpulkan gradien garis yang sejajar dengan sumbu X itu adalah 0, ya. Nah, kalau dilihat dari titik koordinatnya, maka nilai Y-nya itu selalu sama, 4,3 negatif 3,3, ya. Jika nilai Y-nya sama, maka garis tersebut sejajar dengan sumbu X. Jika dilihat dari bentuk persamaannya, maka bentuk persamaannya seperti ini. Contohnya, ya, Y sama dengan min 15, Y sama dengan 4, Y sama dengan 7, Y sama dengan 0 misalnya. Berarti garis tersebut sejajar dengan sumbu X dan gradiennya adalah 0. Selanjutnya, gradien garis yang sejajar dengan sumbu Y. Di sini kita punya garis yang sejajar dengan sumbu Y. Kita ambil dua titik. Misal kita ambil di sini 2,3 dan di sini misal, ya, 2, negatif 2. Oke, X1, Y1 nya misal 2,3, X2, Y2 nya 2, negatif 2, sama dengan yang tadi, ya. Nah, kita gunakan rumus yang ini. Oke, Y2 nya adalah negatif 2, negatif 2 dikurangi 3 per 2 dikurangi 2, sehingga gradiennya adalah negatif 2 kurangi 3 negatif 5 per 0. Maka gradiennya jika ada angka di bagian 0, maka hasilnya itu adalah tidak terdefinisi, ya. Sehingga gradien dari garis yang sejajar dengan sumbu Y adalah tidak terdefinisi. Jika dilihat dari titik koordinatnya, maka absisnya atau X-nya itu sama, 2,3, 2, negatif 2. Nah, ya, jika absisnya sama berarti garis tersebut sejajar dengan sumbu Y. Kalau dilihat dari bentuk persamaan, maka contohnya bentuk persamaannya ini, X sama dengan negatif 10, X sama dengan 7, X sama dengan 12, X sama dengan 0 misalnya. Maka persamaan-persamaan tersebut dia sejajar dengan sumbu Y dan gradiennya itu tidak
definisi. Selanjutnya, gradien dua garis yang sejajar. Ini berarti hubungan antar dua garis ya. Jika ada dua garis, maka kemungkinannya garis tersebut bisa berpotongan dan bisa sejajar. Nah, untuk gradien dua garis yang sejajar, kalau sejajar itu berarti dia tidak memiliki titik potong. Ya, contoh di sini kita punya garis pertama misalnya, kemudian ada garis yang kedua yang sejajar dengan garis pertama. Garis pertama dia memiliki gradien, misal M1, garis kedua juga sama memiliki gradien M2. Karena dia sejajar, berarti arahnya dan kemiringannya juga sama, sehingga garis-garis yang sejajar itu memiliki gradien yang sama, atau M1 sama dengan M2. Selanjutnya, gradien dua garis yang tegak lurus. Ya, di sini sama ada misal ya, ada sebuah garis pertama dia memiliki gradien M1 misalnya, kemudian ada M2, ada garis kedua yang memiliki gradien M2, tapi mereka saling tegak lurus, berpotongan tegak lurus. Nah, gradien garis yang tegak lurus itu selalu berlawanan tanda, berarti positif negatif gitu ya, dan berkebalikan. Nah, sehingga hasil kali gradien kedua garis tersebut itu adalah negatif 1, atau M1 dikali M2 itu hasilnya adalah negatif 1. Oke. Untuk lebih memahami, kita ke contoh soal. Diketahui garis F dengan persamaan 2x min 6y sama dengan 5. Kemudian tentukan gradien garis ya G yang tegak lurus dengan garis F, maksudnya ya ini dengan garis F. Kemudian gradien garis yang sejajar dengan garis F juga ini ya. Oke, yang pertama, yang A. Yang A itu adalah gradien garis yang tegak lurus dengan garis F. Oke, di sini kita punya garis F dengan persamaan 2x min 6y sama dengan 5. Ya, kita cari dulu gradien dari garis F ini. Kalau kita perhatikan, dia bentuk persamaannya itu adalah AX plus BY sama dengan C. Ya. Nah, nilai A-nya berarti nilai A-nya adalah 2, yang B-nya adalah negatif 6. Nah, jika ada persamaan AX plus BY sama dengan C, maka untuk mencari gradiennya itu bisa kita menggunakan rumus min A per B. Sehingga gradien garis F itu adalah min AA-nya berapa? A-nya 2 per B-nya min 6. Ya, sehingga gradien F-nya adalah negatif dibagi negatif jadi positif. 2 per 6 disederhanakan jadi 1 per 3. Ya, ini adalah gradien garis F-nya. Yang ditanyakan adalah gradien garis G yang tegak lurus dengan garis F. Ya, berarti garis F dia tegak lurus dengan garis G, sehingga MF dikali dengan MG itu sama dengan negatif 1. MF-nya berapa? MF-nya adalah 1 per 3 dikali MG sama dengan negatif 1, sehingga MG-nya adalah
negatif 1, berarti dibagi 1/3, atau MG nya adalah negatif 1 dikali 3 alias negatif 3 ya, hasilnya adalah negatif 3. Ini jawaban yang A ya, sehingga gradien garis G yang tegak lurus dengan garis H-nya adalah negatif 3. Sekarang yang B. Yang B-nya adalah gradien garis H yang sejajar dengan garis F. Jadi garis H dia sejajar dengan garis F. Sehingga MH-nya itu sama dengan MF ya, karena tadi garis yang sejajar itu gradiennya sama. MH-nya berarti MH yang kita cari sama dengan MF. MF kita sudah tahu. Ini berarti 1/3 gitu ya. Jadi gradien garis G-nya itu negatif 3 dan gradien garis H-nya adalah 1/3. Contoh yang kedua, tentukan gradien garis yang tegak lurus dengan garis yang melalui titik 1, negatif 8 dan 5, negatif 2. Oke, dari soal kita mengetahui garis pertama. Ya, garis pertama ini dia melalui 1, negatif 8 dan 5, negatif 2. Untuk mengetahui gradiennya, maka ya langkah pertama kita cari dulu gradien pertamanya, berarti yang melalui titik ini menggunakan rumus Y2 min Y1 per X2 min X1. Misal ini X1 Y1, ini X2 Y2, sehingga Y2 nya adalah negatif 2 dikurangi negatif 8 per X2 nya 5 dikurangi 1. Ini berarti negatif 2 ditambah 8 ya, negatif 2 plus 8 per 4 alias 6 per 4. Maka M1 nya bisa kita sederhanakan menjadi 3/2 ya. Itu adalah M1 nya. Nah, maka kedua yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah M2 nya. M2 nya berapa? Di sini ada keterangan tegak lurus. Ya, katanya garis pertama dia tegak lurus dengan garis kedua, sehingga M1 nya itu kalau dikalikan M2 hasilnya negatif 1. M1 nya kita sudah tahu 3/2 dikali M2 sama dengan min 1, sehingga M2 nya adalah min 1 dibagi 3/2, atau M2 nya adalah negatif 1 dikali 2/3, sehingga M2 nya adalah negatif 2/3 gitu ya. Nah, sebenarnya ada cara yang mudah ya untuk mencari gradien yang tegak lurus. Misal sini ya, misal garis A tegak lurus garis B, MA nya misal 1/3, maka MB nya itu bisa kita cari dengan cara tadi kita ketahui garis yang tegak lurus itu gradiennya selalu berlawanan tanda ya dan berkebalikan. Oke, MA nya 1/3, berarti kita balik jadi 3/1 ya, nggak usah kita tulis persatunya. Tadinya negatif maka dia jadi positif. Tadinya positif ya, maka jadi negatif, berarti MA nya 1/3 maka MB nya negatif 3. Misal lagi yang tadi M1 nya adalah 3/2, maka M2 nya tinggal dibalik 3/2 jadi ya ini ya
3/2 jadi 2/3, tadinya positif jadi negatif. Begitupun sebaliknya ya, tinggal dibolak-balik. Itu cara mudahnya. Oke, satu contoh lagi ya. Tentukan nilai A agar garis Y sama dengan 3-2A X plus 3 sejajar dengan garis A-9X min Y plus 2 sama dengan 0. Oke. Di sini berarti ada dua persamaan ya. Persamaan pertama itu adalah Y sama dengan 3-2A plus 3, X ya, plus 3. Nah, persamaan pertama ini kalau kita perhatikan bentuknya itu Y sama dengan MX plus C. Sehingga gradien pertama itu adalah koefisien dari X, alias M1-nya adalah yang ini ya. Nih. Berarti 3-2A ini adalah gradien pertama. Kemudian dari persamaan yang kedua, persamaannya adalah A-9 X min Y plus 2 sama dengan 0. Ini persamaannya bentuk yang AX plus BY plus C sama dengan 0. Maka M2 nya bisa kita menggunakan min A per B ya. Si A nya itu siapa? A nya adalah A-9 ya kan? B nya itu adalah koefisien dari Y, berarti negatif 1, sehingga M2 nya itu adalah negatif A-9 per negatif 1. Negatif dibagi negatif hasilnya positif, berarti A-9. Ini adalah gradien yang keduanya. Nah, di sini ada keterangan sejajar ya. Garis pertama dia sejajar dengan garis kedua, sehingga M1-nya sama dengan M2. M1-nya siapa? M1-nya ini ya. 3-2A sama dengan M2-nya A-9. Kumpulkan suku yang sejenis sehingga min 2A min A min 9 min 3 alias min 3A sama dengan negatif 12. A nya adalah 4 gitu ya. Oke, silahkan kalian ulangi menonton videonya dan bisa mencari sumber belajar yang lain juga. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.